Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah lah yang masih memberikan kita kesempatan kesehatan seperti saat-saat sekarang ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa juga kita sanjung sajikan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliaulah yang telah membawa kita dari alam kebodohan, ahlakul mazmuma ke ahlakul karimah, seperti yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 210210054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yang mana ini adalah salah satu tugas final dari mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh Ibu Faizatul Faridi. Adapun judul penelitian saya adalah pengaruh penggunaan YouTube animasi peternakan semut dalam meningkatkan kognitif anak usia dini di PAUD Permata Bunda, Desa Ujung Tinggi. Penelitian saya terdiri dari 3 bab. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, tentang kajian teori. Bab ketiga, yaitu metodologi penelitiannya. Adapun alasan saya mengangkat judul ini ialah karena saya ingin melihat atau mengamati apakah jika animasi peternakan semut ini diterapkan di PAUD Permata Bunda di Desa Ujung Tinggi ini bisa meningkatkan kognitif anak, atau dan apakah ada dampak positif bagi anak jika diterapkan tontonan peternakan semut tersebut. Nah, apa juga dampak negatif bagi anak jika diterapkan anak menonton peternakan semut tersebut. Nah, setiap permasalahan yang akan kita bahas tentu mempunyai tujuannya masing-masing. Demikian juga halnya dengan pembahasan atau dengan penelitian saya ini. Tujuan dari penelitian saya ialah untuk mengetahui apakah peran YouTube animasi peternakan semut ini bisa meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini, dan seberapa berpengaruhnya animasi tersebut bagi anak yang sudah menonton animasi itu. Nah, karena saya mengangkat penelitian ini dengan penelitian kuantitatif, pasti ada hipotesisnya. Nah, hipotesis sendiri adalah hasil dari suatu proses teoretik atau proses rasional melalui tinjauan pustaka dan pengkajian konsep dan teori yang relevan mendukung hipotesis penelitian, sehingga diyakini bahwa hipotesis penelitian telah memiliki kebenaran teoritik. Namun demikian, kebenaran hipotesis masih harus diuji secara empirik dalam menggunakan data hasil penelitian, dan oleh karena itu hipotesis juga dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian. Nah, adapun hipotesis dari penelitian saya adalah, ataupun jawaban sementara dari penelitian saya adalah, terdapat peningkatan kognitif pada anak usia dini setelah menonton animasi peternakan semut. Nah, yang kedua adalah tidak ada peningkatan kognitif pada anak usia dini setelah menonton animasi peternakan semut.
Nah, adapun manfaat dari penelitian saya adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh penggunaan YouTube animasi bagi anak usia dini dan menjadi tambahan kelengkapan referensi dalam bidang pendidikan bagi peneliti yang relevan di masa yang akan mendatang. Nah, manfaatnya itu secara teoritis. Nah, jika secara praktis itu ada manfaat bagi dosen, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi peneliti sendiri. Nah, manfaat bagi dosen ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi dosen mengenai seberapa berpengaruhnya penerapan tontonan animasi peternakan semut dalam meningkatkan kognitif anak. Dan bagi guru sendiri adalah dengan penelitian ini guru bisa lebih bijak dalam memilah atau memilih metode pembelajaran apa dan animasi yang tepat untuk anak dalam meningkatkan kognitifnya. Nah, bagi peneliti sendiri, manfaatnya ialah dengan penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan dalam mempraktikkan ilmu dan teori tentang pendidikan yang diperoleh di bangku kuliah, serta sebagai tambahan pengetahuan untuk bekal terjun menjadi seorang guru. Nah, adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah pertama, konsep dasar anak usia dini. Nah, yang kedua ada perkembangan kognitif. Nah, yang terakhir ada penggunaan penggunaan YouTube animasi peternakan semut itu sendiri. Adapun penelitian relevan dari penelitian ini ialah berdasarkan data yang didapatkan peneliti, ada beberapa hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan meningkatkan konsentrasi anak untuk menghindari pengulangan dalam penelitian. Maka saya melakukan kajian pustaka sebelum dan menemukan judul skripsi yang relevan, yaitu saya mengambil judul penelitian yang dilakukan oleh A. Watson dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Penggunaan YouTube Animasi Nusa dan Rara Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Nah, penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pretest post-test control group berhitung. Nah, adapun persamaan dari penelitian Watson dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh penggunaan YouTube animasi untuk meningkatkan kognitif anak usia dini. Nah, perbedaannya adalah terletak pada animasi apa yang digunakan oleh peneliti itu. Nah, penelitian terdahulu menggunakan animasi Nusa dan Rara, sedangkan penelitian saya menggunakan animasi peternakan semut, dan metode yang digunakan juga berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan eksperimen dengan desain pretest post-test control group, sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design. Nah, berikutnya kita membahas tentang bab 2. Bab 2 itu sendiri adalah kajian teori. Nah, di sini saya ada subtemanya. Yang pertama ada konsep dasar anak usia dini. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Yang terakhir yang ketiga ada penggunaan YouTube animasi peternakan semut. Nah, konsep dasar anak usia dini sendiri adalah
periode awal yang fundamental dalam rentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak usia dini sebagai fase pembentukan dasar kepribadian yang menentukan pengalaman anak di kehidupan berikutnya. Anak usia dini sebagai individu yang mempunyai potensi dan bakat yang harus dikembangkan. Individu ini memiliki karakteristik yang khas dan akan mengalami perkembangan menjadi individu yang utuh. Nah, sedangkan kognitif itu sendiri adalah yang kedua itu adalah perkembangan kognitif. Nah, kognitif itu sendiri adalah salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan dan aktivitas mental yang terkait dengan proses permainan dan penggunaan informasi dalam bentuk berpikir, pemecahan masalah, dan adaptasi. Nah, yang terakhir itu ada YouTube animasi peternakan semut. YouTube itu sendiri adalah layanan berbagi video yang memungkinkan penggunanya untuk menonton, mengunggah, dan menyebarkan berbagai macam video secara online. Nah, animasi itu sendiri ialah media yang dapat dikategorikan baik apabila memenuhi beberapa indikator, di antaranya kebermanfaatannya bagi peserta didik lalu sebagai alat meningkatkan minat belajar, sebagai alat bantu dalam memunculkan ide-ide atau gagasan dalam pembelajaran. Sebagai media video, animasi perlu kemampuan untuk memvisualisasikannya. Nah, masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, dalam rancangan penelitian saya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuasi eksperimental. Nah, penelitian kuasi eksperimental ini merupakan desain penelitian yang menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, eksperimental kuasi atau kuasi eksperimental ini merupakan satu eksperimen yang menempatkan unit terkecil eksperimen ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol, tidak melakukan dengan acak atau non-random. Nah, dalam rancangan ini ada 2 kelompok subjek, di mana satu mendapatkan perlakuan dan satu kelompok sebagai kelompok kontrol. Keduanya memperoleh pretest dan posttest. Perbedaannya dengan kelompok non-equivalent bahwa kelompok tidak memilih secara acak atau secara random. Nah, selanjutnya populasi dari penelitian ini ialah dalam penelitian ini seluruh mahasiswa yang ada di sekolah atau yang ada di PAUD Permata Bunda Desa Ujung Tinggi, Kecamatan Simolo Timur. Nah, adapun sampel yang peneliti ambil ialah kelas B1 yang terdiri dari 15 orang dan kelas B2 yang terdiri dari 15 orang. Nah, langsung saja ke instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu adalah alat atau metode yang digunakan peneliti untuk mengukur dan mengumpulkan data primer atau langsung dari lapangan melalui kajian yang sistematis dan empiris. Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi. Nah, angket sendiri adalah kuesioner berisi daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya sendiri.
Nah, sedangkan observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian. Metode ini yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku, situasi, dan objek secara langsung. Nah, sedangkan dokumentasi sendiri adalah cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sebagai pengamatan. Untuk dokumentasi sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu dokumentasi internal dan eksternal. Dokumentasi internal itu adalah dokumentasi yang dibuat untuk kalangan sendiri atau sekelompok tertentu, misalnya laporan rapat, memo-memo, instruksi-instruksi, atau aturan yang menjadi konsumsi kalangan tersebut saja. Nah, dokumentasi eksternal adalah dokumentasi yang dibuat dan disebarluaskan ke media dan menjadi konsumsi publik, seperti contoh majalah, berita-berita yang dikeluarkan di media massa, dan masih banyak lainnya. Nah, di teknik analisis data sendiri adalah pembuktian hipotesis yang telah dibuat sebelumnya dilakukan dengan rangka menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Maka, semua data yang diperoleh dianalisis dengan sistematis, yaitu formula tes pada taraf signifikan 95% dan A sama dengan O 0,05. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan YouTube animasi peternakan semut dalam meningkatkan kognitif anak usia dini pada PAUD Permata Bunda di Desa Ujung Tinggi, maka yang dilakukan menggunakan rumus T. Sekian presentasi dari proposal atau penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.